Kamu dipaksa menikahi wanita kaya yang mengaku lumpuh demi melunasi utang ibumu. Tapi di malam pertama, dia berdiri dari kursi rodanya dan berkata, "Sekarang, kamu akan tahu siapa aku sebenarnya. Kalau kamu jadi Dika, masih sanggup mencintainya." Hidup memang lucu. Kadang kita diberi mimpi lalu dijatuhkan tanpa ampun. Aku, Dika, 25 tahun, hanyalah seorang anak laki-laki biasa dari kampung kecil di pinggiran kota. Tak punya prestasi yang mencolok, tak pula tampan seperti seleb-seleb sinetron. Yang kupunya cuma satu: ibuku dan sebuah tanggung jawab yang kini rasanya terlalu berat kupikul. Pagi itu, hujan gerimis mengguyur atap rumah kami yang mulai keropos. Langit kelabu seperti mencerminkan isi hatiku. Ibu duduk di kursi rotan tua, pandangannya kosong, seakan pikirannya mengembara jauh ke masa lalu. Di meja depannya, setumpuk surat tagihan menumpuk seperti bom waktu. Aku menarik napas panjang, duduk di sebilannya, mencoba tenang, padahal jantungku berdegup kencang. "Ibu, kita harus bicara," kataku pelan. Ibu menoleh. Wajahnya lelah. "Kamu mau bicara apa lagi, Dik? Kalau soal utang, ibu sudah capek mikirinnya." Aku menunduk. Suara ibu mengandung luka yang dalam. Sejak ayah pergi tanpa pamit bertahun-tahun lalu, hidup kami terus diterpa gelombang. Tapi utang yang satu ini berbeda. Jumlahnya tidak sedikit. Bahkan kalau aku kerja jadi kuli bangunan seumur hidup, mungkin tak akan cukup untuk melunasinya. Semua berawal dari keputusan ibu yang kupikir mulia, tapi ternyata keliru. Ia meminjam uang untuk biaya operasi anak tetangga, yang akhirnya malah kabur entah kemana. Ibu dijerat bunga mencekik. Dan sekarang, kami nyaris tak punya apapun lagi. Ramal, hampir disita. Barang-barang sudah habis digadaikan. Bahkan cincin pernikahan peninggalan nenek pun sudah berpindah tangan. Lalu, datanglah pria itu. Namanya Pak Surya. Penampilan rapi, jas mahal, bau parfumnya menusuk hidung. Ia datang dengan mobil hitam mengkilap yang bahkan lebih mahal dari rumah. Kami duduk di ruang tamu dengan senyum sopan, namun penuh tekanan. Ia bukan debt collector, justru sebaliknya, ia datang dengan solusi. "Langsung saja Pak Dika," ucapnya waktu itu. "Kami bersedia melunasi seluruh utang ibu Anda." "Anda bersedia menikahi anak klien saya?" Aku mengernyit. "Menikah? Dengan siapa?" "Namanya Sari. Dia mengalami kecelakaan beberapa tahun lalu. Sekarang, dia hanya bisa duduk di kursi roda. Tapi dia wanita baik, sopan, dan jujur saja dari keluarga yang sangat berada. Ini hanya menginginkan seorang suami yang bisa menemaninya, melindunginya. Bukan karena uang, tapi karena kebaikan hati." Aku nyaris tertawa saat itu. Kedengarannya seperti lelucon sinetron. Tapi ini nyata. Nyata sekali. Dan saat kulihat mata ibu berkaca-kaca, penuh harap, juga rasa bersalah, aku tahu, aku tidak punya pilihan lain. Aku tidak bisa mencintai seseorang yang bahkan belum pernah kulihat, Pak, ucapku jujur. Pak Surya tersenyum. "Cinta bisa tumbuh, Dika. Tapi rumah yang akan disita, utang yang akan berbunga terus, tidak bisa menunggu. Ini bukan paksaan. Ini tawaran. Tawaran yang tak bisa kutolak. Hari ini adalah hari pernikahanku." Lucu bukan? Biasanya, pengantin, pria akan tersenyum bahagia, menggenggam tangan pasangannya, menerima ucapan selamat dengan wajah berseri. Tapi, aku hanya berdiri di altar, mengenakan jas pinjaman, menatap lurus tanpa tahu harus merasa apa. Sari datang dengan kursi roda dorongan. Seorang wanita tua, ia mengenakan kebaya putih gading. Cantik, wajahnya tenang, seperti tak ada beban. Rambutnya disanggul rapi, dan matanya menatapku tajam namun datar. Tak ada senyum, tak ada sapa. Seolah aku hanyalah formalitas. Sumpah pernikahan dibacakan. Aku mengangguk. Ea manggang. Cincin melingkar di jari manisku. Lalu tepuk tangan bergema, foto diambil,
Makanan disajikan, tapi semua bagiku terasa kabur. Seakan aku sedang menonton hidup orang lain. Malam pun datang. Aku duduk di kamar pengantin sebuah ruangan mewah yang asing bagiku. Lampu gantung kristal menggantung di langit-langit. Ranjang empuk seolah melambai agar aku tidur nyenyak. Tapi tidak. Aku duduk kaku, mengenakan baju tidur yang bahkan belum sempat kusadari dibelikan siapa. Pintu terbuka. Sari masuk. Kursi rodanya bergerak pelan. Ia mengenakan gaun tidur putih lembut. Wajahnya tetap datar. Namun kali ini, entah kenapa, terasa berbeda. Ada sesuatu di balik sorot matanya. Dia berhenti di hadapanku. Menatapku lama. Lalu tanpa berdiri. Jantungku nyaris berhenti berdetak. Langkahnya pelan, tapi pasti. Ia berjalan ke arahku, bukan seperti seseorang yang sedang pura-pura bisa jalan, tapi seperti seseorang yang memang terbiasa berdiri di atas kedua kakinya. "Selamat malam, Dika," katanya. Suaranya dingin, tenang. Tak ada nada bersalah. Seolah berdiri setelah pura-pura lumpuh bertahan-tahan adalah hal biasa. Aku berdiri, dengan tubuh gemetar. Kamu bisa jalan?" Sari tersenyum samar. Dari awal aku memang tidak pernah lumpuh. Aku melangkah mundur. Dadaku sesak. "Kamu, bohong. Kenapa kamu lakukan ini?" Ia duduk di ranjang, menyilangkan kaki anggun, lalu menatapku tajam. "Karena aku ingin tahu, siapa yang akan mencintaiku karena aku, dan bukan karena kursi roda atau uang." Aku tak bisa berkata apa-apa. Mulutku kering. Kepalaku pusing. Dunia seolah berputar. Sari mencondongkan tubuh. Tatapannya seperti menembus pikiranku. "Selamat datang di hidupku, Dika. Selamat bermain." Dan malam itu, aku tahu, aku tidak sedang menikahi wanita biasa. Aku sedang masuk ke dalam dunia yang belum pernah ku mengerti sebelumnya. Aku tidak tidur malam itu. Bukan karena kamar ini terlalu besar, atau tempat tidur terlalu empuk, bukan juga karena cahaya lampu tidur yang redup, atau suara jam antik berdetak pelan, tapi karena pikiranku tak bisa berhenti menari-nari dalam ketidakpastian. Sari bisa berjalan. Kalimat itu terus menggema dalam kepalaku seperti gema keras di ruang kosong. Wanita yang kupikir lumpuh, wanita yang katanya butuh teman, butuh perlindungan, butuh pendamping untuk melewati hidup yang sulit. Berdiri di depan mataku, dengan kaki yang kokoh, langkah yang tegap, dan tatapan yang menusuk. Bukan pandangan wanita lemah, tapi seperti ratu yang tahu betul apa yang dia lakukan. Aku merasa bodoh. Aku menikah dengan seseorang yang bahkan tak kukenal, terikat dalam janji suci, dengan perempuan yang menyembunyikan kebenaran sejak awal. Apa itu cinta? Apa itu kejujuran? Aku bahkan tak tahu di mana tempatku sekarang. Di dunia siapa aku berada ini? Pagi menjelang, sinar matahari menembus tirai tebal. Aku masih duduk di tepi ranjang. Punggungku pegal, tapi aku tak peduli. Yang ada di pikiranku cuma satu. Aku harus bicara. Tapi, ketika aku menoleh, Sari tidak ada. Aku turun ke lantai bawah. Rumah ini besar sekali. Terlalu besar untuk dua orang. Langit-langit tinggi, dinding putih bersih, dengan lukisan-lukisan asing, lantainya dari marmer dingin. Dan setiap langkahku memantul hampa. Aku bukan bagian dari rumah ini. Aku cuma tamu. Atau mungkin tahanan. Suara sendok bertemu cangkir terdengar dari ruang makan. Aku menghampiri. Sari duduk di kursi panjang, menikmati teh sambil membaca tablet. Ia mengenakan setelan kasual berwarna krem. Bukan wanita lumpuh. Bukan wanita rapuh. Tapi seperti eksekutif muda yang siap menaklukkan dunia. "Pagi," ucapnya, tanpa melihatku, aku berdiri mematung. Tak tahu harus bicara apa. "Duduklah, sarapannya sudah disiapkan," lanjutnya. Aku menatap piring porselen, roti lapis, dan buah segar. Mewah. Semua terlihat seperti dari katalog hotel bintang 5. Tapi rasanya tawar. Bukan karena makanan, tapi karena suasananya. "Kenapa kamu lakukan semua ini?" tanyaku.
Akhirnya, Sari meletakkan tabletnya, menatapku. Wajahnya tetap tenang. Aku sudah bilang semalam. Aku ingin tahu siapa yang bisa mencintaiku tanpa tahu siapa aku sebenarnya. Tapi kamu bohong, dan kamu menikahiku demi uang. Ucapannya seperti tamparan keras. Aku terdiam. Iya benar, dan itu membuatku lebih marah. Setidaknya aku jujur pada diriku sendiri. Balasku dingin. Sari menyandarkan tubuhnya di kursi. Maka ini adil. Kamu menikah karena uang. Aku menikah untuk menguji niatmu. Sekarang kita impas. Aku tak sanggup menatap wajahnya. Terlalu tenang, terlalu dingin. Aku merasa seperti bidak dalam permainan catur yang tak kukenal aturannya. Apa kamu senang mempermainkan orang lain? Tanyaku pelan. Sari mengangkat alis. Aku tidak mempermainkanmu, Dika. Aku mengujimu, dan kamu lulus. Aku mencibir. Lulus? Maksudmu apa? Kamu tidak menolak pernikahan ini. Kamu tidak kabur. Bahkan, setelah tahu aku bisa berjalan, kamu masih di sini. Ia meneguk tehnya, lalu menatapku. Itu berarti kamu punya tanggung jawab, atau kamu terlalu takut untuk melanggar janji. Aku berdiri, tanganku mengepal. Jangan menganggapku laki-laki baik, hanya karena aku tidak lari. Aku tetap menikah karena terpaksa, karena ibuku, bukan karena kamu. Sari tersenyum samar. Baik, lalu sekarang kamu di sini. Hidup bersamaku, di rumah ini, dalam status suami istri. Maka, mari kita jalani saja. Dika, kau bisa berpura-pura mencintaiku. Dan aku bisa berpura-pura mempercayaimu. Hari-hari berikutnya berlalu dalam kebisuan. Kami tinggal di rumah yang sama, tapi seperti dua orang asing. Sari lebih sering menghabiskan waktunya di ruang kerja, sibuk dengan telepon, email, dan rapat online. Aku menganggur, tidak ada pekerjaan, tidak ada peran. Setiap pagi, aku hanya duduk di teras, membaca koran yang tak ingin kubaca, mendengarkan jam berdetak seperti bom waktu yang tak kunjung meledak. Sari jarang bicara. Kalaupun bicara, hanya seperlunya. Makan bersama, hampir tidak pernah. Aku sarapan di dapur, ia di ruang makan. Makan malam, ia sering membungkus makanan dari luar. Atau makan larut malam sambil bekerja. Aku hanya menatap punggungnya yang semakin menjauh. Dan aku bertanya-tanya. Untuk apa semua ini? Suatu malam, saat aku tak bisa tidur, aku berdiri di depan pintu ruang kerjanya. Aku bisa mendengar suaranya dari balik pintu. Lembut, tegas, penuh wibawa. Jangan geser saham ke klien itu. Saya tahu apa yang saya lakukan. Kalau mereka tidak setuju, tinggalkan saja. Aku tak mengerti isi percakapannya. Tapi suirannya membuatku kecil. Aku merasa seperti lelaki yang tak berdaya. Sementara wanita di balik pintu itu adalah seseorang yang sedang mengendalikan dunia. 1 minggu setelah pernikahan kami, aku memberanikan diri meminta sesuatu. Aku ingin kerja. Sari menoleh, kami sedang sarapan kebetulan bersamaan kali ini. Ia menatapku sekilas. Kerja apa? Apa saja. Yang penting, aku punya kesibukan. Ia mengangguk pelan. Baik, kamu bisa bantu jaga salah satu galeri seni milikku di pusat kota. Tenang saja, tidak berat. Aku akan suruh orang mendampingi. Aku ingin protes. Ingin bilang bahwa aku ingin kerja yang benar, bukan cuma dijaga. Tapi suaraku tenggelam oleh rasa tidak percaya diri yang menumpuk sejak hari pertama. Aku mengangguk. Terima kasih. Dan itu jadi awal dari hidup baruku hidup, yang tak pernah ku minta. Bersama wanita yang semakin sulit ku tebak. Wanita yang diam-diam membuatku penasaran. Malam itu hujan turun pelan, membasahi jendela kamar kami yang tinggi dan lebar. Bias cahaya dari lampu jalan memantul pada tetesan air yang mengalir perlahan di kaca, menciptakan bayangan seperti lukisan murung yang hidup. Aku duduk sendirian. Di ranjang, lagi. Sudah hampir 2 minggu sejak aku dan Sari menikah. Dan belum satu pun malam kami lewati layaknya sepasang suami istri,
Tidak ada pelukan, tidak ada percakapan hangat sebelum tidur. Hanya diam, jarak, dan tatapan yang seperti kabut dingin dan tak bisa ditembus. Sari selalu masuk kamar saat aku sudah memejamkan mata, dan ketika aku bangun, ia sudah tak ada. Seolah dia cuma bayangan yang hanya datang saat aku tak sadar. Seolah keberadaanku di rumah ini tak lebih dari perabot yang bisa ia pindah-pindah sesuka hati. Tapi malam ini berbeda. Aku belum bisa tidur. Entah kenapa, ada rasa tidak tenang yang bergelanyut di dada. Semacam firasat, tapi aku tak tahu. Firasat baik atau buruk. Pintu kamar tiba-tiba terbuka pelan. Sari muncul di ambang pintu. Tidak dengan pakaian kerja seperti biasa, melainkan gaun tidur tipis berwarna biru pucat. Rambutnya dibiarkan tergerai, jatuh di bahu dengan natural yang menakutkan indah. Kakinya telanjang, langkahnya ringan, tapi tiap geraknya seperti menggetarkan udara di sekitarku. Aku mendongak dari dudukku. Sari, ia tidak menjawab. Ia hanya berjalan pelan menuju meja kecil di samping tempat tidur, mengambil segelas air, lalu meneguknya dengan tenang. Suara telanannya terdengar jelas dalam keheningan ruangan. Aku tidak bisa tidur, kataku akhirnya. Sari menoleh. Kenapa? Entahlah. Aku mengusap tengkuk. Mungkin karena kepala ini penuh pertanyaan yang belum pernah kau jawab. Ia menaruh gelas kembali ke meja, lalu menatapku. Apa kau ingin tanya sekarang? Aku mengangguk. Kenapa kau lakukan semua ini? Berpura-pura lumpuh, menyembunyikan siapa dirimu yang sebenarnya. Kau sadarkan betapa kacau pernikahan ini jadinya? Sorry mendekot. Sandgod, dekot. Ia berdiri di depanku, menatap ke bawah, menelusuri wajahku dengan matanya yang tajam dan redup di saat bersamaan. Aku lakukan semua itu karena aku takut. Aku mengerutkan kening. Takut tidak dicintai. Suaranya pelan. Tapi sejak aku bisa berpikir, semua orang mendekatiku karena satu hal: harta, keluarga, teman, laki-laki. Semuanya ingin sesuatu dariku. Jadi, aku ingin tahu, seperti apa rasanya dicintai saat aku tak punya apa-apa. Bahkan, saat aku terlihat lemah. Aku terdiam. Jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Sorry Menandok, duduk di sampingku di ranjang. Tubuh kami hanya terpisah beberapa senti. Aku bisa mencium aroma samar dari parfum yang tak pernah ia pakai sebelumnya, lembut. Hanggot kau tahu Dika? Katanya pelan. Dari sekian banyak pria yang bisa kupilih, hanya kau yang tidak melamar. Kau hanya menerima. Deng, wajib, dengan sikap yang jujur. Aku penasaran, apa seorang pria seperti itu bisa mencintaiku? Aku menelan ludah. Kau salah, aku tidak jujur. Aku menerima karena aku bukan karena aku ingin. Sari tersenyum tipis. Darn it, kenapa aku tetap menikahimu? Karena kamu tidak berpura-pura baik. Aku tak tahu harus berkata apa. Sunyi merayap pelan, tapi kali ini bukan sunyi yang menyakitkan. Lebih seperti hening yang menunggu sesuatu tumbuh, sesuatu yang belum pernah ada di antara kami. Pengakuan. Sari menatapku lama. Kalau aku tanya, sekarang, apakah kau bisa jatuh cinta padaku? Bukan karena rumah ini, bukan karena lunasnya utang ibumu, tapi karena aku, sebagai manusia, sebagai Sari. Pertanyaan itu membuatku terdiam cukup lama. Aku tidak tahu jawabannya. Atau mungkin, aku takut tahu jawabannya? Aku tidak tahu. Jawabku akhirnya, jujur. Sari mengangguk. Tidak marah. Tidak kecewa. Tapi, lega. Baiklah, katanya. Kalau begitu, mari kita mulai dari awal. Aku akan berhenti berbohong. Dan kau, berhentilah merasa seperti tamu di rumah ini. Ia berdiri, tapi sebelum berjalan ke sisi tempat tidur, ia menatapku lagi. Malam ini, kau boleh tidur di ranjang. Tak perlu merasa asing. Kita mungkin tidak saling mencintai. Belum, tapi kita bisa belajar mengenal. Kalau kau mau.
Aku mengangguk perlahan. Terima kasih. Sari masuk ke balik selimut. Membelakangi aku ikut berbaring. Punggung kami saling bertemu, dipisahkan jarak kecil tapi bagiku. Malam ini terasa seperti awal yang baru. Aku menatap langit-langit kamar. Dan untuk pertama kalinya sejak hari pernikahan, aku tersenyum. Bukan karena semuanya menjadi indah, tapi karena ada harapan. Ada celah, ada kemungkinan bahwa kami berdua mungkin tidak saling mencintai karena alasan yang salah. Tapi kami bisa memulai dengan alasan yang benar. Hari-hari setelah malam itu terasa berbeda. Bukan seperti jatuh cinta. Belum. Tapi setidaknya, kami mulai bicara. Bukan basa-basi. Bukan sekadar selamat pagi atau sudah makan. Obrolan kami mulai terasa lebih nyata. Kadang soal pekerjaan, kadang hanya soal cuaca, tapi semua itu terasa seperti udara segar setelah sekian lama tenggelam dalam ruangan tanpa jendela. Aku mulai bekerja di salah satu galeri milik Sari, seperti yang dijanjikannya. Tempat itu terletak di pusat kota, berdiri elegan di antara kafe dan butik kelas. Bukan hanya sekadar ruang pajang lukisan, tapi juga tempat berlangsungnya diskusi seni, pameran pribadi, dan jamuan bisnis kalangan LI. Awalnya aku canggung, seperti anak kampung yang tersesat di pameran orang-orang berdasi. Tapi manajer galeri, seorang wanita ramah bernama Bu Irma, membimbingku perlahan. Kamu nggak perlu jago lukis, Dik, katanya sambil menyusun katalog. Yang penting, kamu peka. Seni itu tentang rasa. Sama kayak cinta. Aku cuma nyengir. Entah kenapa, setiap orang yang kutemui di lingkungan Sari, seolah tahu bagaimana menusuk bagian hati yang belum kukenali. Suatu malam, saat Sari belum pulang, aku duduk sendirian di ruang kerja kecil di rumah. Iseng, aku membuka laci meja mencari kertas kosong untuk mencatat sesuatu. Tapi tanganku malah menyentuh sebuah map hitam. Agak kusut, tersembunyi di bawah tumpukan buku-buku desain interior, ada sesuatu yang membuatku berhenti. Bukan karena niat mengintip, tapi karena rasa ingin tahu yang tak bisa kutolak. Aku membuka map itu pelan. Di dalamnya, ada segepok kertas, dokumen legal, surat perjanjian, rekening, bank, dan sebuah foto tua. Foto seorang gadis kecil rambutnya dikepang dua. Berdiri di depan sebuah toko kecil, matanya tajam, seperti menantang kamera. Di belakangnya, seorang pria dengan tubuh besar sedang mengangkat tangan, memegang rotan. Aku merinding. Mataku tertumbuk pada sudut foto yang sedikit robek. Di sana, tertulis tulisan tangan, tahun pertama. Lalu ada dokumen lain, laporan psikolog, diagnosa trauma masa kecil, kekerasan dalam rumah tangga. Nama Sari Nur Azahra. Dadaku seperti diremas. Aku menutup map itu cepat-cepat. Keringat dingin membasahi punggungku. Meski AC menyala, aku merasa seperti penyusup. Tapi, di sisi lain, juga seperti seseorang yang baru saja mengintip ke jendela jiwa, seseorang yang selama ini tertutup rapat. Sari bukan wanita sempurna. Ia hanya terlalu pandai menutupi bekas luka. Malam itu, Sari pulang larut. Aku sudah menunggunya. Di teras, duduk di bangku kayu dengan 2 cangkir teh. Ia sedikit terkejut melihatku, tapi tak bicara. Aku buatkan teh, kataku. Ia mengangguk pelan dan duduk di sebelahku. Kami diam beberapa saat. Hanya suara jangkrik dan sisa rintik hujan di kejauhan yang terdengar. Sari, ucapku hati-hati. Boleh, aku tanya sesuatu? Ia menoleh. Sorot matanya lembut tidak seperti biasanya. Aku menemukan sesuatu di ruang kerja. Bukan sengaja. Aku cuma iseng nyari kertas kosong. Sari tak menjawab. Tapi tubuhnya menegang. Aku lihat foto masa kecilmu dan beberapa dokumen. Diam. Lalu, perlahan, ia menarik napas panjang. Jadi sekarang kamu tahu, katanya pelan. Aku menunduk. Kalau kamu gak mau cerita, aku gak maksa. Tapi,
aku nggak akan lihat kamu sama lagi. Bukan karena masa lalumu, tapi karena sekarang aku tahu, kamu kuat. Sari menoleh padaku. Matanya berkaca-kaca, tapi tidak jatuh. Kamu tahu rasanya, dihina setiap hari, dipukul karena kesalahan sepele, dibilang perempuan tidak berguna, hanya karena tidak bisa diam, suaranya bergetar. Tapi masih ditahan. Aku tidak menjawab, hanya menatapnya. Ayahku tidak hanya memukul ibu, tapi juga hakku. Setiap kali ia mabuk, rumah seperti neraka. Ibuku hanya bisa menangis. Sampai suatu hari, dia pergi, meninggalkan aku bersama monster itu. Sari tertawa getir. Semua orang bilang, aku anak keras kepala. Tidak hormat pada orang tua, tapi tidak ada yang tahu bahwa aku hanya bertahan. Ia menunduk, menyembunyikan wajahnya. Aku ingin menyentuh tangannya, tapi aku tak berani. Belum, dari umur belasan aku kerja. Seribut, walin, online. Engajar less private someone uangku tabung. Aku pergi dari rumah saat umurku cukup dewasa secara hukum. Kutinggalkan semuanya. Tapi bekasnya tidak pernah pergi. Aku memejamkan mata, rasa hormatku pada Sari tumbuh dalam diam, bukan karena kekayaannya, tapi karena kekuatannya. Sekarang kamu tahu kenapa aku tidak percaya siapapun. Bahkan suamiku sendiri, aku menoleh. Pelan, tapi aku di sini, Sari. Ia menatapku. Mata kami bertemu. Untuk pertama kalinya, tidak ada dinding. Mungkin kita sama-sama terluka, lanjutku. Tapi mungkin juga kita bisa saling sembuhkan. Sedikit demi sedikit, Sari tidak menjawab. Tapi ia mengangguk. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, ia bersandar di bahuku. Bukan pelukan, bukan ciuman. Tapi kepercayaan pertama yang belum pernah ia beri pada siapapun sejak lama. Hidup satu atap dengan orang yang tidak kau kenal sepenuhnya, terasa seperti berjalan di atas tali. Kadang seimbang, kadang miring, dan seringkali kau tidak tahu apakah kau akan sampai ke ujungnya, atau jatuh di tengah jalan tapi bersama. Dan, sorry, tali itu tak pernah lurus sejak awal. Sejak malam itu, saat ia bersandar di bahuku untuk pertama kalinya hubungan kami, memang tak berubah drastis. Tapi ada celah kecil yang mengizinkan kami saling melongok satu sama lain. Sebagai manusia, pagi hari kami kini diisi percakapan pendek, kadang soal cuaca, kadang soal pekerjaan, kadang tentang hal-hal remeh seperti selera teh atau kebiasaan menyimpan remote. Tapi, bagi kami, itu kemajuan besar. Aku masih bekerja di galeri. Sekarang, bukan hanya menjaga, tapi kadang diminta bantu mengatur tata letak, menyambut tamu, atau ikut rapat kecil dengan komunitas seni. Aku mulai menikmatinya. Bahkan, mulai merasa dihargai. Dan Sari, ia tetap sibuk. Dunia bisnis, seolah menghisapnya, masuk sepenuhnya. Tapi kini, ia sesekali bercerita tentang klien yang menyebalkan, tentang persaingan dengan rekan-rekannya, atau tentang rencana memperluas jaringan usaha ke kota lain. Kamu tahu, katanya suatu malam, saat kami makan malam bersama, banyak orang pikir aku dapat semua ini karena warisan. Padahal, aku mulai semuanya dari jualan di Instagram. Aku tersenyum, mungkin karena kamu terlalu terlihat mapan. Padahal waktu itu aku makan nasi bungkus seminggu berturut-turut, cuma biar bisa sewa ruko kecil di pinggir jalan. Kami ringan. Untuk pertama kalinya, seperti pasangan sungguhan. Tapi kebersamaan itu tidak datang tanpa luka-luka kecil. Masalah pertama kami muncul dari hal yang sangat sederhana. Uang. Atau lebih tepatnya, perasaan tidak setara. Pagi itu, aku mengantar Sari ke kantornya. Ia baru saja membuka cabang perusahaan barunya di kawasan bisnis yang mewah. Gedung tinggi, kaca-kaca besar, semua tampak seperti milik dunia yang belum pernah kusinggahi. Di lobi, seorang pria menghampiri. Rapi, muda, tampan,
Senyumnya terlalu percaya diri untuk ukuran orang yang baru pertama kali bertemu suami bosnya. Pagi, Bu Sari. Ini suami ibu ya? Dika. Kan? Saya Bram. Wakil direktur baru. Kami berjabat tangan. Tapi ada sesuatu dalam caranya menatapku seperti menilai, mengukur, menimbang harga. Oh, Anda kerja di galeri ya? Tanyanya sambil tersenyum. Hobi seni? Aku menjawab dengan bangga. Tapi nadanya membuatku ragu. Seperti dia bertanya, bukan karena peduli, tapi karena ingin menertawakan. Dika lebih dari sekadar jaga galeri. Sari menyela. Dia bantu kurasi. Dan dia juga sedang belajar manajemen acara. Aku menatap Sari. Ia tidak menatap balik. Tapi aku tahu, ia mencoba melindungiku. Namun, itu justru terasa seperti tamparan. Sepanjang perjalanan pulang, aku diam. Dik, pertanyaan berkecamuk. Apakah aku cukup? Sari membangun kerajaan bisnisnya sendiri. Ia punya ratusan karyawan, rekening tak bersaldo merah, properti, reputasi. Sedangkan aku baru belajar memegang laporan inventaris, masih gagap dengan istilah marketing, bahkan masih merasa asing dengan gaya hidup ini. Di malam yang sama, kami sempat berselisih kecil. Aku bisa cari kerja di luar, kataku tiba-tiba, saat kami bersiap tidur. Sari mengerutkan kening. Kenapa? Aku cuma nggak ingin jadi beban. Atau sekadar suami yang dijaga. Aku ingin mandiri. Sari menatapku. Kamu pikir aku menjadikanmu beban? Bukan itu maksudku. Tapi, lihatlah, dunia, kamu besar, Sar. Dan aku cuma bagian kecil yang kamu tarik masuk, tanpa tahu harus berdiri di mana. Ia duduk di tepi ranjang, menatapku dengan mata yang tak lagi tajam melainkan lelah. Dika, aku nggak butuh kamu untuk jadi sehebat aku. Aku cuma butuh kamu untuk tetap jadi kamu. Tapi hatiku masih berat. Kau bilang dulu ingin tahu, apakah aku bisa mencintaimu tanpa tahu siapa dirimu yang sesungguhnya. Tapi sekarang, aku yang bertanya, maukah kamu mencintaiku, meski aku tak punya dunia sebesar punyamu? Ia tak menjawab. Dan, diam itu, menyakitkan. Beberapa hari kemudian, aku memutuskan untuk menerima tawaran dari temanku yang membuka usaha kafe kecil. Aku diminta bantu mengelola operasional hal sederhana, tapi nyata. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa berdiri tanpa bergantung. Sari tahu, ia tidak melarang, tapi aku bisa melihat perubahan di matanya, seperti campuran antara kecewa dan takut kehilangan kendali. Mungkin karena untuk pertama kalinya, aku membuat keputusan sendiri, bukan karena dia. Hubungan kami seperti api kecil yang mulai menyala, tapi angin bisa datang kapan saja. Dan dalam hati, aku mulai bertanya, apakah cinta tumbuh dari saling melengkapi, atau dari saling bertahan meski berbeda dunia? Aku pikir, dengan waktu yang cukup, semua akan membaik, bahwa cinta bisa tumbuh dari kebersamaan, dan luka bisa sembuh dengan kejujuran. Tapi ternyata, waktu saja tidak cukup, karena tak semua luka ingin sembuh. Beberapa luka memilih tetap menganga. Sudah hampir sebulan aku bekerja di kafe milik Reza, teman lamaku sejak SMP. Kafe kecil itu bukan usaha besar, tapi cukup padat pengunjung, karena lokasinya strategis dan suasananya nyaman. Aku bertugas mengatur operasional, dari jadwal pegawai, belanja bahan, sampai bantu promosi di media sosial. Aku menyukainya. Aku merasa berguna. Reza memberiku kepercayaan penuh, dan aku merasa aku bukan lagi sekadar suami Sari yang tinggal di rumah mewah tanpa arah. Untuk pertama kalinya sejak pernikahan kami, aku punya identitasku sendiri. Tapi di sisi lain, jarak itu mulai terasa lagi. Sari sibuk, aku juga. Kami jarang makan malam bersama, lebih sering hanya bertemu pagi atau larut malam. Dan setiap kali aku mencoba bercerita tentang hariku, Sari hanya menanggapi dengan anggukan atau gumaman pendek, seolah aku sedang berbicara sendiri. Awalnya, aku pikir dia hanya lelah, tapi lama-kelamaan,
aku merasakan dinding itu kembali berdiri. Dan, kali ini, lebih tebal dari sebelumnya. Suatu malam, saat pulang dari kafe, aku melihat lampu ruang kerja Sari masih menyala. Pintu sedikit terbuka. Dari selannya, aku melihat Sari sedang duduk, berbicara di telepon. Aku tak berniat menguping, tapi suara itu menghentikanku. Ya, aku paham. Tapi kalau dia mulai terlalu dalam ikut campur, kita hentikan saja proyek itu. Aku nggak mau Dika tahu. Semuanya terlalu cepat. Aku membeku. Suara Sari. Dan namaku. Nafasku tercekat. Aku menempelkan punggungku ke dinding. Jantungku berdegup tak beraturan. Aku masih butuh waktu. Dia belum siap tahu siapa aku sebenarnya. Atau siapa dia sebenarnya bagi hidupku. Dek. Apa maksudnya? Apalagi yang belum aku tahu. Aku mundur pelan. Tak ingin tertangkap basah. Tak ingin dia tahu bahwa aku sudah mendengar sesuatu yang seharusnya tidak kudengar. Malam itu, aku tak bisa tidur. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa asing lagi di rumah ini. Esoknya, saat Sari sedang mandi, aku diam-diam masuk ke ruang kerjanya. Bukan untuk mencari sesuatu, tapi entah kenapa, kakiku membawaku ke sana. Ada pertanyaan yang mengganjal di dadaku, dan aku butuh jawaban. Laci-lacinya terkunci, tapi lemari arsip di sudut ruangan tidak. Aku membuka satu map dokumen kontrak bisnis. Biasa, lalu yang kedua rencana ekspansi, laporan keuangan, semuanya terlalu rumit untuk kupahami. Tapi saat kubuka map ketiga, aku menemukan sesuatu yang berbeda. Sebuah salinan surat perjanjian. Judulnya, Perjanjian Pembayaran Utang dan Kompensasi Pernikahan. Namaku, nama ibuku, nama Sari. Semua tertera di sana. Tapi yang membuatku limbung adalah bagian akhir kalimat. Dengan ini, pihak kedua Sari Nur Azahra menyatakan bahwa status pernikahan dengan pihak pertama, Dika Arya, adalah bagian dari kontrak kesepakatan yang bersifat pribadi dan tidak memiliki konsekuensi hukum setelah jangka waktu tertentu. Tanganku bergetar. Kontrak pernikahan ini bukan sekadar pengujian ketulusan. Ini adalah skenario, sebuah transaksi. Air mataku nyaris jatuh, tapi aku tahan. Tidak. Aku tidak akan menangis di ruang ini. Aku harus dengar langsung darinya. Malam itu, saat Sari kembali dari perjalanan bisnis, aku menunggunya di ruang tengah. Lampu ruangan sengaja kurendahkan. Di atas meja, surat itu sudah terbuka. Sari masuk, melihatku, lalu melihat surat itu. Wajahnya langsung berubah. Dari mana kamu? Secepat ini, tanyanya pelan. Nyaris berbisik. Aku ingin bertanya hal yang sama. Jawabku dingin. Ia menarik napas panjang, lalu duduk di sofa seberangku. Tak mencoba membela diri, tak juga menyangkal. Dika, katanya pelan. Aku bisa jelaskan. Apa? Bahwa pernikahan kita cuma kontrak. Bahwa aku ini proyek, ujian, eksperimen sosial. Saat aku buat perjanjian itu, aku hanya ingin memastikan semuanya. Jelas, aku takut kamu lari setelah tahu kebenaran. Aku takut kamu tinggal karena uang. Jadi, aku buat jaring pengaman. Aku tertawa pahit, dan sekarang kamu takut karena aku mulai tahu semuanya, ya? Sari diam. Apa ada yang asli dari kita? Apa ada satu momen pun yang nyata? Atau semi ini acting belaka? Matanya berkaca-kaca. Tapi aku terlalu marah untuk peduli. Aku mencintaimu, Dika. Katanya akhirnya. Aku menggeleng. Tidak. Kamu mencintai versiku yang kamu buat sendiri. Kamu tidak mencintaiku. Kamu hanya mencintai idemu tentang siapa aku. Aku berdiri. Aku butuh waktu. Kataku singkat. Sari bangkit. Memegang lenganku. Jangan pergi, Dika. Tolong. Aku mohon. Aku menatap tangannya. Lalu, menatap matanya. Tahu nggak, Sar, yang paling menyakitkan itu, bukan karena aku cuma bagian dari rencana, tapi karena untuk pertama kalinya, aku mulai percaya bahwa kamu mencintaiku
sebagai diriku, bukan sebagai objek uji coba. Aku lepaskan tangannya. Dan malam itu, aku pergi dari rumah, bukan karena aku ingin pergi, tapi karena aku tak tahu apakah aku pernah benar-benar tinggal. Hujan malam itu turun deras, seolah langit pun ingin menumpahkan semua yang tak sanggup lagi disimpan. Aku berdiri di depan rumah Reza. Jaketku basah, sepatu penuh lumpur, tapi kepalaku lebih berisik dari suara hujan manapun. "Masuk dulu, Kak," ujar Reza setelah membuka pintu. "Kamu kayak habis ditampar badai." Aku hanya mengangguk, melangkah masuk. Hangat ruangan tidak mampu menenangkan gejolak di dadaku. Semua terasa sempit. Dadaku berat. Bukan karena udara, tapi karena amarah yang kutahan terlalu lama. "Ada apa?" tanya Reza, khawatir. "Berantem lagi sama Sari?" Aku menghela napas panjang, duduk di sofa dengan tangan memegangi kepala. "Gue cuma capek, Zih. Gue capek karena ternyata semuanya cuma bohong." Malam itu, aku ceritakan semuanya. Tentang surat perjanjian, tentang Sari yang pura-pura lumpuh, tentang pernikahan yang bukan karena cinta, melainkan kontrak. Reza hanya diam, matanya terbelalak. Lalu, pelan-pelan, ia menggeleng. "Gue kira kalian udah bener-bener saling jatuh cinta." "Gue juga kira begitu." Hening beberapa saat, hanya suara hujan yang terdengar, menghantam jendela seperti denting dari hati yang retak. "Apa lo masih cinta sama dia?" tanya Reza. Aku tak menjawab, karena jawabannya tidak sesederhana ya atau tidak. Aku tinggal di rumah Reza selama beberapa hari. Sari menghubungi berkali-kali. Pesan-pesan darinya menumpuk di layar ponselku, tapi tak satu pun kubalas. Bukan karena aku membencinya, tapi karena aku takut. Aku masih mencintainya. Dan cinta, jika tumbuh dari kebohongan, akan membuatmu buta. Tiap malam, aku teringat matanya. Cara dia bicara, tawa kecilnya saat kami menonton film konyol, caranya menyeduh teh dengan cengkeh. Karena katanya lebih terasa nostalgia. Semuanya terasa nyata. Terlalu nyata. Tapi jika semua itu dilandasi kebohongan, apakah masih bisa disebut kenyataan? Suatu pagi, aku datang ke galeri lama tempatku dulu bekerja. Pak Hadi, pemilik galeri, menyambutku hangat. Ia tahu aku sedang kacau, tapi seperti biasa, beliau tak bertanya. Hanya menyodorkan kuas dan kanvas kosong. "Apapun yang ada di kepala kamu, lukis saja, biar hatimu ikut keluar di sana." Aku tertawa kecil. "Saya nggak sejago itu, Pak." "Bukan soal jago, soal jujur." Hari itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku melukis. Bukan untuk orang lain. Bukan untuk dipamerkan, tapi untuk diriku sendiri. Aku melukis siluet dua orang, berdiri berseberangan. Di antara mereka, ada jurang gelap, tapi keduanya tetap saling menatap, meski tak bisa saling mendekat. Dan saat kuletakkan kuas, aku sadar, mungkin aku memang mencintai Sari, tapi aku juga mencintai diriku sendiri. Dan aku tak bisa terus mencintai seseorang yang membiarkanku merasa kecil. 3 hari kemudian, Sari datang. Aku sedang menyapu halaman depan kafe saat mobil hitam berhenti. Ia turun pelan. Kursi rodanya tak tampak. Ia berdiri, mengenakan celana panjang dan kemeja putih sederhana. Tidak glamor, tidak seperti biasanya. "Dika," panggilnya pelan. Aku menoleh. Detik itu juga, dadaku sesak antara rindu, marah, dan perasaan yang tak bisa kukategorikan. "Boleh bicara sebentar?" tanyanya. Aku mengangguk. Kami duduk di bangku taman kecil sebelah kafe. Tanpa banyak basi-basi, Sari membuka mulut. "Aku nggak akan bela diri. Aku tahu aku salah. Salah besar. Tapi, Dika, tolong dengar aku satu kali ini saja. Bukan sebagai istrimu, tapi sebagai manusia." Aku diam, memberinya ruang. Dulu aku nggak percaya cinta. Ayahku meninggalkan ibuku untuk perempuan lain saat aku masih kecil. Dan sejak itu, aku bersumpah,
Aku nggak akan pernah biarkan laki-laki mempermainkan hidupku. Aku jadi mandiri, keras, dinginkan hati. Semua orang yang mendekat, aku curigai. Berat. Matanya mulai berkaca. Sampai aku bertemu kamu. Kamu berbeda, lugu, jujur. Kadang terlalu jujur. Tapi entah kenapa, aku merasa aman. Ia menatapku. Makanya, aku coba kamu. Bukan untuk mempermainkanmu, tapi untuk meyakinkan diriku bahwa orang seperti kamu masih ada. Aku menunduk. Kamu bisa bilang apapun, tapi kamu menjebakku. Sar, kamu memaksa ibuku menyerahkan aku dalam skenario yang kamu atur dari awal. Kamu membuatku percaya bahwa kamu butuh dilindungi. Padahal, kamulah yang mengendalikan segalanya. Aku tahu, bisiknya lirih. Aku tahu itu salah. Tapi setelah kita menikah, aku berhenti berpura-pura. Semua yang kamu lihat dariku, itu aku, Dika. Aku nggak lagi main sandiwara. Aku menggeleng, tapi kamu tetap merahasiakan semuanya. Tentang kontrak, tentang rencana. Kamu bahkan nyaris membuatku percaya bahwa aku cuma boneka. Ia mengusap matanya. Air mata jatuh tanpa ia sadari. Aku takut kehilangan kamu, dan karena itu kamu memilih membohongi aku? Ia tidak menjawab. Dan, dalam diam itu, aku tahu jawabannya. Hari mulai gelap, hujan turun rintik-rintik. Sari bangkit pelan. Aku nggak akan paksa kamu kembali. Tapi, aku akan menunggu. Bukan sebagai istrimu, tapi sebagai seseorang yang mencintaimu. Untuk pertama kalinya, bukan dengan logika, tapi dengan hati. Ia melangkah pergi. Dan aku tetap di tempat, hanya bisa memandangi punggungnya, seperti menatap sesuatu yang mungkin tak akan kembali. Ada momen dalam hidup ketika hati dan logika tidak lagi berdamai. Ketika cinta tidak cukup untuk menghapus rasa sakit. Dan, saat itu datang, kamu hanya bisa memilih, bertahan atau pergi. Aku berada di titik itu. Beberapa hari sejak pertemuanku dengan Sari, aku memilih diam. Tidak menghubunginya, tidak membalas pesannya, tidak menjawab panggilan apapun. Bukan karena aku ingin menghilang, tapi karena aku butuh ruang untuk jujur pada diriku sendiri. Apa yang benar-benar aku rasakan? Apakah aku masih mencintainya? Cetau, hanya terikat pada peran yang selama ini kujalani? Jawabannya tidak mudah. Aku pergi ke tempat-tempat lama, yang dulu pernah membuatku merasa hidup. Ke lapangan bola di belakang SMA, ke warung soto langganan ayah waktu masih hidup, ke pelabuhan kecil di pinggiran kota tempat aku biasa duduk sambil menulis puisi yang tak pernah selesai. Dan, di setiap tempat itu, aku bertanya pada diriku, kalau waktu bisa kuputar, apakah aku akan memilih jalan yang sama? Jawabanku selalu, ya. Karena meski semuanya dimulai dengan kebohongan, di antara malam-malam gelap itu, aku menemukan cahaya kecil yang tak bisa kupungkiri. Aku mencintai Sari. Tapi pertanyaannya bukan lagi apakah aku mencintainya, melainkan, apakah cinta itu cukup? Aku kembali ke rumah Reza malam itu, membawa 2 bungkus nasi goreng dan secangkir kopi yang hampir tumpah karena aku mengendarai motor terlalu kencang. Reza sedang menonton pertandingan bola di ruang tengah. Lo kelihatan lebih tenang, katanya. Tanpa menoleh, aku duduk di sampingnya. Gue udah mutusin sesuatu. Ia mematikan TV, menoleh ke arahku. Aku mau ketemu dia, sekali lagi. Tapi kali ini, bukan untuk mengungkit masa lalu. Aku hanya ingin bilang sesuatu yang harus dikatakan. Siek, yakin. Aku mengangguk. Kalau ini memang harus berakhir, aku mau mengakhirinya dengan kepala tegak. Bukan dengan lari. Reza tersenyum kecil. Akhirnya lo kembali jadi Dika yang gue kenal. Rumah itu masih sama, tapi rasanya sudah berbeda. Pintu kayu besar, taman yang selalu wangi, karena bunga melati yang ditanam Sari sendiri. Bahkan kursi goyang di teras masih berderit ketika kutarik perlahan tepi sekerong. Semuanya terasa seperti tempat asing. Sari membuka pintu setelah aku menekan bel 2 kali. Wajahnya kaget, tapi cepat kembali tenang. Ia mengenakan gamis sederhana, warna abu-abu,
Rambutnya diikat ke belakang, tanpa riasan, tanpa topeng. "Hai," sapanya pelan. "Hai," jawabku. Ia memberi isyarat untuk masuk, tapi aku menggeleng. "Boleh kita bicara di sini saja?" tanyaku. Ia mengangguk dan duduk di kursi goyang seberangku. Beberapa detik kami hanya diam. Suara jangkrik dari taman belakang terdengar seperti musik latar dalam film sedih. Aku membuka mulut lebih dulu. "Aku udah pikirkan semuanya, Sar." Ia menatapku, wajahnya tegang. "Aku nggak akan pura-pura nggak marah. Nggak akan pura-pura ini semua bisa hilang begitu saja. Kamu bohong. Kamu kendalikan semuanya. Bahkan kamu menjadikan cinta sebagai eksperimen." Sari menunduk. Tapi di sisi lain, aku juga sadar. Selama ini aku ikut bersalah. Aku pasrah. Aku nggak pernah benar-benar bertanya. Aku membiarkan semua berjalan dengan harapan semuanya akan baik-baik saja. Matanya mulai berkaca-kaca. Tapi ia tak bersuara. "Kamu bukan orang jahat, Sar. Tapi kamu juga bukan korban. Dan aku bukan pahlawan dalam cerita ini. Kita sama-sama kacau." Aku berhenti sejenak, menatap matanya. Tapi aku masih cinta. Air matanya jatuh saat itu juga. Ia menggigit bibir, seolah mencoba menahan sesuatu yang nyaris tumpah. "Tapi, cinta aja nggak cukup," lanjutku. Dek, wajahnya berubah. "Aku ingin mencintai kamu, Sar. Tapi aku juga ingin mencintai diriku sendiri. Dan saat ini, aku nggak bisa melakukan keduanya bersamaan." Sari menggenggam tangan kursi. Tubuhnya gemetar. "Kamu mau ninggalin aku?" Suaranya pecah. Aku berdiri pelan. "Aku mau memulai ulang. Bukan sebagai suami yang kamu pilih karena utang ibuku. Tapi sebagai pria yang tahu siapa dirinya." Aku menatapnya dalam. "Kalau nanti kamu masih mencintaiku, dan kalau aku masih mencintaimu, kita akan ketemu lagi. Tapi bukan dalam rumah ini. Bukan dalam skenario yang dibuat karena rasa takut." Aku mundur selangkah. "Aku pamit, Sar. Terima kasih, karena pernah membuatku percaya lagi pada cinta." Meski sebentar, aku berbalik, berjalan menjauh. Langkah demi langkah, seperti melepaskan beban yang selama ini menggantung di dadaku. Dan saat aku melewati gerbang rumah itu, aku tahu, aku tidak meninggalkan cinta, aku sedang menyelamatkannya. Waktu memang tidak menyembuhkan semua luka, tapi waktu memberi ruang agar luka bisa belajar tumbuh, menjadi bagian dari diri, tanpa harus terus-menerus menyakitkan. Sudah hampir 2 bulan, sejak aku meninggalkan rumah itu, 2 bulan tanpa Sari, 2 bulan mencoba berdamai dengan kenyataan, bahwa hidup tidak selalu memberi apa yang kamu mau, tapi selalu memberi apa yang kamu butuh. Sekarang, aku bekerja di studio lukis kecil di daerah selatan kota. Studio milik seorang pelukis sepuh bernama Bu Yuni, yang lebih suka berbicara dengan warna daripada dengan kata-kata. Kadang orang datang ke lukisan bukan untuk melihat bentuk, tapi untuk menemukan dirinya sendiri. Katanya suatu sore, sambil menatap hasil karyaku yang belum selesai. Aku hanya tersenyum. Sebab itu yang aku lakukan sejak bekerja di sini, mencari diriku sendiri. Siapa aku ketika tidak lagi jadi suami Sari? Siapa aku ketika tidak lagi terikat oleh kontrak dan kewajiban yang kubenci diam-diam? Dan semakin hari, aku mulai menemukan jawabannya. Aku adalah Dika yang belajar memaafkan. Dika yang memulai dari nol. Dika yang tidak lagi takut kehilangan, karena pernah merasakan perihnya menggenggam sesuatu yang tidak pernah utuh. Suatu malam, aku menerima sebuah amplop, tanpa pengirim. Hanya namaku tertulis dengan tinta hitam di bagian depan. Isinya, selembar tiket pameran seni di pusat kota dan sepucuk surat pendek, ditulis dengan tulisan tangan yang sangat kukenal. "Aku tidak akan menunggumu di balik panggung. Tidak akan muncul tiba-tiba. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku belajarkah. Tidak untuk kembali padamu, tapi agar aku pantas, jika suatu hari, kita bertemu lagi sebagai 2 orang yang baru." Sari.
Surat itu kuraba pelan, lalu kulipat dan kuselipkan di buku jurnal yang selalu kubawa. Hatiku berdebar, bukan karena ingin kembali, tapi karena aku bangga padanya. Mungkin ini yang dinamakan cinta dalam bentuk tertingginya. Ketika kamu ingin seseorang bahagia, bahkan jika kamu bukan bagian dari kebahagiaannya. 2 hari kemudian, aku menghadiri pameran itu. Bukan karena surat, Sari. Tapi karena aku ingin melihat dunia yang dulu kutinggalkan, dunia seni yang dulu hanya kulihat. Sebagai cara untuk bertahan, kini menjadi tempatku tumbuh. Galeri dipenuhi cahaya hangat, dinding putihnya dipenuhi lukisan berbagai tema, dari potret, urban hingga simbolisme spiritual. Salah satu lukisan menarik perhatianku. Siluet seorang perempuan berdiri di tengah hujan, mendongak ke langit, dengan tangan terentang seperti menantang. Bye-bye. Di bawahnya, tertulis, "Sometimes the truth hurts, but it frees you." Di sudut bawah lukisan, tertulis nama pelukisnya. Sari. Aku tersenyum kecil. Dia benar-benar berubah. Malam itu, saat aku berjalan pulang melewati trotoar basah sisa hujan, aku tidak merasa kosong. Aku tidak lagi dihantui pertanyaan, kenapa semua ini terjadi? Kini, aku mengerti bahwa tidak semua hubungan harus berakhir dengan bersama. Kadang, cinta datang untuk mengubah kita. Bukan untuk dimiliki, tapi untuk dikenang. Dan aku yakin, jika suatu hari takdir mempertemukan kami lagi, kami dua orang yang saling menyakiti, tapi dua jiwa yang pernah belajar dari luka di kamar kecilku. Aku menatap kanvas kosong. Kupikir, aku akan melukis sesuatu malam ini. Bukan tentang kehilangan, bukan tentang perpisahan, tapi tentang harapan. Tentang bagaimana luka tidak harus selalu sembuh, tapi bisa menjadi pola yang indah dalam lukisan hidup yang lebih besar. Karena dari Sari, aku belajar bahwa bahkan kebohongan pun bisa menuntun kita ke kebenaran. Jika kita cukup berani untuk menghadapinya, aku tidak tahu apakah semesta punya caranya sendiri untuk mempertemukan dua orang setelah waktu mengubah keduanya. Tapi aku tahu satu hal yang pasti. Jika kau dan dia memang ditakdirkan untuk saling menatap lagi, maka kalian akan bertemu. Karena kebetulan, tapi karena kalian siap. Pagi itu langit mendung, tapi tidak hujan. Aku duduk di salah satu sudut taman kota yang baru direnovasi, menikmati kopi dari kios kecil di ujung jalan. Di sekelilingku, anak-anak berlarian, pasangan muda tertawa pelan, dan lansia bercengkerama sambil memberi makan burung. Salah satu lukisanku sedang dipajang di acara seni mingguan yang rutin diadakan di taman ini. Bukan galeri besar, bukan dinding putih dengan spotlight mewah, tapi aku merasa lebih bangga dari sebelumnya. Karena kali ini, setiap orang yang berhenti menatap lukisan itu tidak hanya melihat warna, tapi juga melihat perjalanan. Perjalanan aku, perjalanan seseorang yang pernah kehilangan, lalu memilih untuk kembali berdiri. Lalu, aku melihatnya. Sari. Bukan dari kejauhan, tapi hanya beberapa langkah dari tempatku duduk. Ia mengenakan kemeja putih sederhana, celana jeans, dan rambut dikuncir seadanya. Tidak ada makeup tebal, tidak ada kursi roda, hanya Sari. Versi yang mungkin tidak pernah ia tunjukkan ke siapapun dulu. Ia melihatku, dan tersenyum kecil. Senyum yang tidak menawarkan masa lalu, tidak menuntut jawaban. Hanya menyapa seperti sahabat lama yang pernah berbagi cerita di malam-malam sulit. Aku berdiri. "Hai," kataku, kali ini tanpa beban. "Hai," jawabnya. "Kupikir kamu gak akan ingat wajahku lagi. Kamu kan pelukis lukisan badai di pameran waktu itu," jawabku sambil tersenyum. Kami duduk di bangku taman yang menghadap ke danau buatan. Tenang. Tidak ada percakapan. Hanya keheningan yang terasa nyaman. "Aku baru pindah studio, ke dekat sini," katanya. "Studio apa?" "Tempat terapi seni. Aku kerja bareng anak-anak berkebutuhan khusus." Aku menatapnya. Kagum.
Kamu nggak pernah cerita suka anak-anak. Aku juga baru tahu. Ternyata aku punya sisi lembut. Aku tertawa kecil. Ia ikut tersenyum. Kamu masih marah? Tanyanya pelan. Aku menggeleng. Enggak. Aku malah berterima kasih. Ia menatapku heran. Karena kalau bukan karena semua yang terjadi, aku nggak akan tahu siapa diriku. Dan aku juga nggak akan tahu bahwa mencintai orang lain harus diawali dari mencintai diri sendiri. Sari menarik napas panjang. Aku juga berubah kah? Sekarang aku nggak pakai topeng lagi. Aku mengangguk. Kamu terlihat lebih ringan, dan kamu terlihat lebih tenang. Kami terdiam sejenak. Tapi kali ini, diam itu bukan karena canggung, melainkan karena kami menikmati hadirnya satu sama lain. Tanpa harapan apapun, aku nggak datang ke sini buat minta kamu balik. Katanya akhirnya. Aku tahu cerita kita. Mungkin memang berakhir di titik itu. Tapi kalau suatu hari, kamu butuh teman untuk makan nasi goreng tengah malam sambil bicara soal hidup. Kamu tahu harus kemana. Aku tersenyum. Dan, kalau kamu butuh orang buat dengar semua keluh kesahmu tentang klien keras kepala atau lukisan abstrak yang kamu benci, kamu juga tahu harus kemana. Kami saling menatap. Dan di momen itu, aku tahu, kami tidak sedang memulai kembali. Kami sedang menutup bab dengan tenang. Bukan dengan kepahitan. Bukan dengan dendam. Tapi dengan syukur. Syukur karena pernah bertemu. Syukur karena pernah mencintai. Dan syukur karena kami akhirnya tahu bahwa cinta sejati bukan tentang bersama selamanya, tapi tentang menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Meski itu berarti berjalan di jalan yang berbeda. Saat aku pulang malam itu, aku menyalakan lampu kamarku yang kecil, membuka jendela, dan menatap bintang. Aku menulis di jurnal yang sudah mulai penuh. Hari ini aku bertemu Sari lagi, dan untuk pertama kalinya, aku tidak ingin kembali. Tapi, aku juga tidak ingin melupakan, karena ia bukan bab yang ingin kuhapus. Tapi bab yang membuatku jadi aku yang sekarang. Kutatap kanvas kosong di mejaku. Dan aku tahu, malam ini, aku akan melukis. Bukan wajahnya, tapi jalan yang kami pilih. 2. Garis sejajar. Tidak pernah bersilangan lagi, tapi selalu berjalan berdampingan dalam ingatan.